Tuhanku, segenap diriku serahkan Gusti. Aku siap, Tuhanku, curahkanlah Roh Kudus-Mu, ku siap. Yeremia pasal 31 ayat 34, kemudian Roma 12 ayat 17 sampai dengan 21. Yeremia 31 ayat 34. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenalah Tuhan," sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Roma 12 ayat 17 sampai dengan 21. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah ia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Sampai di sini dulu pembacaan firman Tuhan. Saudara, dalam kesempatan yang indah pada pagi ini, kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan dengan satu tema, mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain. Ini yang menjadi tema hari ini, ya, bersama-sama, dan kita akan mengingat siapa diri kita dan kemudian orang lain yang mengenal kita dan bergaul dengan kita, dan apa yang harus kita lakukan untuk mengikuti kehendak Tuhan, yaitu mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain. Kita akan melihat dulu perbedaan-perbedaan di dalam hidup manusia. Jadi saudara, tidak ada manusia yang sama. Orang mengejek begitu, orang mengejek begini, memang tidak sama. Ya, apalagi di zaman akhir yang penuh dengan kegelapan ini, ya. Perbedaan-perbedaan di dalam hidup manusia. Satu, etnis dan keturunan. Etnis dan keturunan. Di dunia ini ada banyak etnis dan keturunan manusia di seluruh muka bumi ini. Di Indonesia saja kita melihat suku-suku dari Irian sampai kemudian ke Pulau Jawa, berapa suku yang berbeda bahasanya, berbeda adat istiadatnya. Banyak sekali, ya. Kemudian yang kedua, kebudayaan. Tiga, pendidikan. Ada yang tidak puas pendidikan di Indonesia, dia punya uang, pergi ke Amerika, pergi ke Jerman. Kemudian apalagi? Sifat tabiat manusia. Apa sifat tabiat manusia itu sama? Anak dan bapak saja udah beda, apalagi dengan orang lain, beda. Itu akan dihadapi. Dan kemudian harkat dan derajat. Harkat derajat ini juga menjadi yang utama bagi manusia. Dan kadang-kadang orang yang menyadari harkat derajatnya tinggi, orang kaya, orang berpangkat,
lalu kemudian merendahkan orang lain yang hidupnya miskin. Waktu saya tinggal di Gang Luna umurnya 7 tahun. Umur 8 tahun ada tukang babi. Tukang babi bukan orang kaya, punya babi banyak. Cuma ngejual pakai kaleng, pakai sepeda itu toet gitu. Tapi sombongnya luar biasa. Saya anak kecil, urusan anak-anak saban pulang ditungguin, dikeprukin kepala saya. Mama saya nggak tahu, koko saya nggak tahu. Keprukin kepala saya diam, nggak pernah nangis. Ya, sampai satu hari ketika umur saya mulai di 9 tahun. Ya masih. Dan enci saya manggil saya, dia keluar, pas dia keluar, enci saya yang nomor 3. Ya, dia melihat saya dihadang sama tukang babi ini. Dan enci saya cepat keluar dan dia menghalangi tubuh saya. Ya, menghalangi dari muka tukang babi ini, dan enci saya mungkin marah, dia memperlakukan saya seperti itu, mukanya disambar sama enci saya itu. Nah, sejak itu ya dia tidak sempat lagi berbuat apa-apa. Saya boleh mendendam, ya tentunya orang hak saya, tapi aneh luar biasa. Saya tidak mendendam tukang babi ini. Satu hari ketika saya sudah merintis gereja, umur saya sudah 20, sudah merintis gereja di sana. Mulai di sekolah minggu sampai kemudian menjadi satu gereja. Tapi waktu saya sudah merintis gereja, umurnya 20 tahun. Dia sakit dan tidak diopname, enggak punya uang. Saya datang ke rumahnya. Saya duduk di pinggir tempat tidurnya, saya memberikan kesaksian, memberikan penghiburan kepada bapak ini sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Saya mendoakan, setelah itu beberapa waktu kemudian meninggal dunia. Dan efeknya istrinya dan beberapa anaknya dia ikut kebaktian di gereja yang saya rintis. Itu berkat Tuhan. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Mengampuni dan melupakan kesalahan orang. Dengar baik-baik. Kalau saudara sebagai orang Kristen hanya mengatakan saya agamanya Kristen, tapi saudara tidak cukup hanya mengaku saya agamanya Kristen, gerejanya di sana. Tapi kalau tidak melakukan satu perkara yang sangat dibutuhkan, saudara akan menjadi sia-sia. Apa yang dibutuhkan? Kita lihat sini. Mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain tidak mudah. Tadi mengampuni judulnya, kesalahan orang lain. Mengampuni dan melupakan itu bukan satu hal yang mudah. Tapi enggak usah langsung, wah orang lebih itunya. Saudara, mungkin saudara kalau dengar cerita saya dari kecil saya menderita. Bahkan di dalam gereja pun muka saya pernah telunjuk orang, majelis gereja. Sampai saya sekarang itu ingat. Tapi tidak mengingat itu dengan kebencian. Ada hal-hal yang bisa lupa begitu saja. Ada hal yang tetap masih diingat untuk satu pelajaran supaya kita menjaga diri. Itu anugerah Allah. Dan jangan lupa, tidak sedikit orang Kristen. Saya orang Kristen, saya gereja dia, tapi hidupnya tidak ada pertobatan dengan sungguh-sungguh. Nanti akan menderita. Saya melihat itu dari kecil sampai dewasa. Saya melihat di gereja-gereja orang hidup dengan cara yang kotor, tapi berbangga diri. Dan berakhir dengan kepahitan hidupnya. Saya melihat semua ini. Jadi hati-hati. Ya. Mengampuni dan melupakan tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Dosa manusia menjadi penghambat. Ya, sekali lagi. Tadi mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain bukan satu hal yang mudah. Masalahnya apa? Dosa yang ada di dalam kehidupan manusia ini, itu yang menjadi penghambat untuk kita bisa melupakan dan mengampuni orang, melupakan kesalahannya. Bukan satu hal yang mudah. Nah, untuk bisa melupakan, ya, mengampuni dan kemudian melupakan, untuk itu ada syarat daripada firman Tuhan. Lahir baru.
lahir baru, diperanakan kembali secara rohani, bertobat dengan sungguh-sungguh, kamu akan masuk kerajaan Allah. Lahir baru, ya, harus bertobat dan lahir baru, mengalami pembaharuan hidup. Ini mutlak perlu bagi setiap orang Kristen, mutlak lahir baru. Jangan anggap tenan naon, da urang batur ge dengan kos itu geuningan. Jadi jangan lihat orang lain, oh begitu kan baik orang ge da orang Kristen kieu ge tenan naon da batur ge kitu geuningan. Jangan itu pribadi kita kepada Tuhan. Kita baca dulu 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, perhatikan baik-baik. Lahir baru. Bertobat dengan sungguh-sungguh, berserah kepada Tuhan, dan Tuhan akan mengubahkan hidup saya. Kalau saya tidak diubahkan, saudara tidak akan bertemu. Sampai tua, apapun orang lakukan, saya tidak pernah berbuat melawan kejahatan dengan kejahatan. Ini perintah daripada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Tadi sudah dibaca ayatnya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Roma 12 ayat 17 tadi sudah dibaca. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau dia melakukan kejahatan kepada kita, diam saja. Gak usah orang mengajak, lah kecing, dikitu-kitu ku batur cicing wae. Bukan soal kecing, soal iman. Tuhan mengajar untuk kita mengasihi sesama, bahkan musuh saya. Dan kemudian yang berikutnya, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Orang berbuat jahat kepada kita, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Gak masuk akal kan? Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Tapi Tuhan mengajar, teruskan. Pembalasan adalah hak Tuhan. Roma 12 ayat 19. Pembalasan adalah hak Tuhan. Tidak menyimpan kebencian. Tidak menyimpan kebencian tadi. Mengampuni dan kemudian melupakan. Jadi diperlakukan apa? Jangan menyimpan kebencian. Teruskan. Pelajaran Yesus melalui orang Samaria yang baik hati. Satu hari ada orang, ya, orang Farisi, seorang imam, sombong. Dia datang kepada Tuhan Yesus ingin mencobai siapa Tuhan Yesus ini. Orang Farisi datang dan dia bertanya kepada Tuhan Yesus, apa yang harus saya lakukan supaya saya masuk ke surga? Salah nggak nanya begitu? Kalau saudara datang ke rumah saya belum ngerti firman Tuhan, bertanya kepada saya jawab. Saya seringkali ada datang orang dan sekarang tidak ada lagi, jarang. Pelajaran Yesus ya. Ahli Taurat ini datang untuk mencobai Yesus, luar biasa. Manusia mencobai Allah. Yesus itu adalah Allah. Dengar baik-baik. Dia sudah dinubuatkan sejak Adam dan Hawa mau diusir dari Taman Eden. Allah berkata, maka dari benih perempuan ini akan lahir seorang laki-laki dan akan meremukkan kepalamu, yaitu iblis, ular ini. Itu Yesus. Malaikat berkata kepada Maria, kamu akan hamil dan beranakan seorang anak laki-laki, dan anak itu akan diberi nama Yesus, diberi nama Immanuel. Dan kata Maria, saya belum menikah, saya belum berkeluarga, bagaimana saya belum? Yang di kandungan kamu itu adalah Allah, hanya memakai kandungannya. Jadi ini secara ajaib, ya. Tapi ini orang Farisi ini konyol, dia merasa dirinya hebat. Dan Tuhan jawab, bukan Tuhan berkata kurang ajarnya kamu sombong dan sebagainya, tidak. Ya, kata dia apa yang ditulis di dalam 10 hukum Allah, 10 hukum Allah yang diberikan oleh Allah kepada Musa di Gunung Sinai.
Dan itu diringkas menjadi 2 hukum. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan segenap, dan kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Dan dia berkata, saya sudah melakukan semua ini. Tapi kemudian dia berkata, siapa sesama manusia ini? Orang Farisi dia tanya, siapa sesama manusia ini? Dia berpikir, kalau saya disuruh mengasihi orang yang hidupnya begitu kotor gitu. Tapi kata Tuhan, kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Dan orang ini berbangga diri kan. Selama itu orang Farisi nggak pernah bergaul dengan orang Israel yang pendidikannya rendah. Tidak pernah diperdulikan. Dasarnya kesombongan tadi. Tanggapan Yesus, ya, kata Tuhan Yesus, apa yang tertulis, dia katakan das. Ya, tapi kemudian dia tidak senang dengan sesama manusia. Siapa sesama manusia ini? Dan Tuhan memberikan satu pelajaran sederhana, tidak usah dibaca lagi ayatnya, tapi saya cerita. Dan Tuhan berkata untuk menjawab kesombongan dari orang Farisi ini, mengatakan ada seorang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Jalan begitu turun dari Yerusalem ke Yeriko, dia dicegat perampok, dipukuli sampai hampir mati, dibiarkan terbaring. Hartanya diambil, dirampas. Tidak ada yang menolong, tidak ada orang, sepi. Ya, tapi kemudian lewat ke situ seorang imam. Udah tahu imam? Kalau sekarang namanya pendeta ya. Jadi imam itu lewat saja, ya. Lalu imam itu nyebrang, sabodo dengan. Lalu yang kedua datang orang Lewi. Suku Lewi, dari orang suku Lewi. Suku Lewi ini salah satu suku dari bangsa Israel yang diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk menjadi imam-imam dari suku Lewi. Dia melihat sama seperti imam Leos. Mungkin imam tadi, loh saya mau melayani kebaktian mesti ngurus ini kan, nanti telat. Orang nunggu-nunggu saya telat, nanti mereka marah dan sebagainya. Dia bisa aja ngomong seperti itu. Tapi dia culeos, nggak ngomong apa-apa. Juga dengan orang Lewi. Lalu Tuhan berkata, lalu datanglah orang Samaria. Samaria di mana? Itu ibu kota satu kerajaan. Waktu Salomo meninggal, bangsa Israel pecah. 10 suku di bawah seorang namanya Yerobeam. Berpisah dari bangsa Israel, dan anak daripada anak Daud itu Absalom, apa namanya, anak Yakub, anak Daud itu yang jadi raja, Salomo ya, Salomo. Nah itu yang ditinggalkan oleh Salomo anaknya dan 2 suku, yang 10 suku pisah di bawah Yerobeam, dan kemudian pisah bangsa Israel. 12 suku kan, ini 10 kemudian disebut dengan nama Samaria, tidak percaya kepada Tuhan, jadi meninggalkan Tuhan. Dan ada orang yang datang dari situ jalan, dia melihat seorang yang begitu butuh pertolongan. Dia turun ke situ dan kemudian dia membersihkan luka-lukanya, ngobati luka-lukanya, lalu berkata begini, "Geusnya urang geus nolongan manehnya, urang ngarek ini ayeuna aya perlu." Tidak. Dia membersihkan tubuhnya, memberi obat, langsung kemudian dia angkat, dia naikkan di atas keledainya. Dipegangi, dia jalan kaki memegangi ya sambil dipeluk, jalan dengan keledainya. Sampai di penginapan, dititipkan sama penginapan, dikasih uangnya. Tolong sampai selesai. Semua dibayar ya. Dan kemudian dia setelah menitipkan semua kepada yang punya penginapan, kemudian diurus dan dia kemudian pergi. Nah, siapa sesama manusia? Kata orang Farisi ini, kata Tuhan, lakukan seperti orang Samaria ini. Dia dianiaya, dia tidak diperduli oleh bangsa Israel, tapi dia contoh yang indah, menolong orang yang di dalam keperluan. Itu anugerah Tuhan. Mari saudara-saudara, kita hargai anugerah yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Saat kita masih bisa beribadat kepada Tuhan, lakukan itu dengan penuh kasih.
Melayani lakukan dengan penuh kasih, lakukan dengan sebaik-baiknya apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Sebab satu hari kita akan melihat upahnya yang Tuhan berikan. Seperti tadi, lakukan itu. Niscaya kamu akan beroleh anugerah Allah. Itu yang kita harus lakukan. Ya, sekali lagi, mengampuni dan kemudian melupakan. Susah melupakan, tapi bersama dengan Tuhan. Saudara, mari kita di akhir zaman ini makin dekat, makin dekat. Dan jangan lupa ya saudara, doakan saya. Saya merindu di masa usia lanjut ini, ingin menyelesaikan tugas saya di sini, bertemu dengan jemaat seperti Musa, dibawa ke Gunung Nebo, diizinkan kamu lihat bangsa Israel, negeri Yerusalem, gak bisa masuk. Dia melihat sana, setelah itu dibawa sama Tuhan pulang. Mayatnya digaibkan sama Tuhan, tidak ada kuburannya. Musa pulang dengan damai sejahtera. Doakan supaya saya tetap terpelihara sampai satu saat saya dipanggil pulang di dalam damai sejahtera, sukacita surgawi. Tidak yang takut. Tolong doanya ya, saudara-saudara, doakan. Saya sudah dalam usia lanjut, saya tidak tahu berapa lama lagi saya bisa hidup. Saya hanya berdoa, Tuhan izinkan saya seperti Musa, selesai tugasnya pamit kepada bangsa Israel dan menyerahkan tugasnya kepada Yosua atau Yusak, dan kemudian dipanggil pulang. Saya rindu seperti itu. Ya, amin. Sampai di sini firman Tuhan, semoga Tuhan akan memberkati saudara sekalian. Tetap setia beribadat kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang hamba-Mu sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh kerendahan hati kembali hamba-Mu datang menghampiri hadirat Tuhan yang Maha Suci pada akhir pelayanan hamba-Mu pagi ini. Hamba bersyukur, berterima kasih buat berkat pimpinan pertolongan Tuhan, hamba bisa melayani dengan baik dengan berkat pertolongan Tuhan. Tuhan sudah memberikan pada hamba-Mu kekuatan kesehatan sehingga hamba tidak terganggu ya Tuhan kesehatannya. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh firman Tuhan yang sudah sampaikan. Mohon Tuhan akan meteraikan dengan kuasa Roh Kudus. Berkati dengan berkat Tuhan supaya firman Allah ini sungguh-sungguh bisa jadi berkat. Kami menyerahkan seluruh jemaat yang ada di gereja Bethesda ini. Tuhan akan pimpin, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, kaum muda, jemaat dewasa dalam kebaktian umum, dan jemaat yang sudah dalam usia lanjut. Pimpin, pelihara, lindungi. Berkati anak mantu cucu mereka supaya mereka bisa merawat orang tua mereka masing-masing dengan penuh kasih yang daripada Tuhan. Dan kalau ada di antara jemaat kami dalam keadaan sakit, hamba berdoa Tuhan tirik mereka, jamah dengan tangan kuasa-Mu dan berikan kesembuhan yang sempurna, supaya nama Tuhan akan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, dan Tuhan akan tetap memelihara, melindungi di zaman akhir yang penuh dengan masalah ini. Tetap damai sejahtera, sukacita surgawi mengawali kami sekalian, dan berikan kepada seluruh jemaat kami, pengajar-pengajar-Mu, kesetiaan dalam mengiring kepada Tuhan maupun melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu ya Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, kami mohon Tuhan akan pimpin seluruh jemaat kami. Moga kiranya rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus mencintai kami mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali di atas awan-awan yang permai.